Impact Kids. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Debbie di Impact Kids. Apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa, yes. Itu ya yang selalu kita semua harapkan. Namun mungkin di antara adik-adik atau di dalam keluarga ada yang sedang sakit. Berdoa, kita semua berdoa supaya Tuhan Yesus yang menjamah dan menyembuhkan. Hari ini kita masih terus ya mau merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau Tuhan Yesus yang selalu baik kepada kami, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami sampai saat ini Tuhan, dan bersyukur Tuhan untuk kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Dan saat sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biar Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada kami untuk kami bisa terus belajar dari firman Tuhan, terus ingat dari firman Tuhan, dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga yang menjamah menyembuhkan untuk kami atau juga ada keluarga kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan juga yang menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan doa permohonan, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa yang suka melihat parade? Oh, banyak ya? Atau apa sih Debbie parade? Nah, parade itu contohnya seperti yang digambar di belakang Debbie ya. Jadi banyak orang yang kalau di sini berpakaian daerah atau juga memakai seragam yang sama dan berjalan bersama-sama melalui jalan-jalan yang ada di kota kita. Biasanya bersama-sama berjalan dari satu tempat menuju ke tempat yang lainnya secara bersama-sama, dan ada pemimpinnya di depannya. Nah, kalau di sini juga ya pasti akan bergerak bersama-sama menuju ke tempat tujuan. Nah, tapi pernah nggak nih adik-adik lihat di parade itu harusnya mereka berjalannya ke kiri, tapi pemimpinnya mengarahkannya berjalan ke kanan. Padahal rutenya harusnya ke kiri untuk sampai kepada tujuan. Tapi pemimpinnya malah berbelok ke kanan, dan akhirnya untuk sampai ke tujuan memerlukan waktu yang lebih lama. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di belakangnya? Biasanya tetap ya mengikuti pemimpinnya walaupun pemimpin itu mengarahkan ke arah yang salah. Nah, jadi hari ini kita mau belajar nih, kalau kita mengikuti seseorang ternyata bisa salah ya. Tapi ada nih satu pribadi yang tidak akan mengarahkan kita ke tempat yang salah. Siapa ya? Yes, Tuhan Yesus, betul. Tuhan Yesus akan mengarahkan adik-adik Debbie dan kita semua ke arah yang benar. Seperti yang kita selalu renungkan setiap harinya, yang kita selalu baca setiap harinya, bahkan kita hafalkan ya ayat-ayatnya ada dalam firman Tuhan ini, supaya kita tahu apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan setiap harinya. Karena ternyata kalau kita mengikutinya orang, mungkin guru-guru, mungkin juga papa mama kita, ternyata mereka pun bisa mengarahkan kita ke arah yang salah. Tetapi kalau papa mama kita, guru-guru kita semuanya punya Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama membaca firman Tuhan, mereka juga akan menolong kita supaya bisa mengarahkan kita ke arah yang benar. Jadi mari ya, kita semua terus belajar dari firman Tuhan, terus baca firman Tuhan. Seperti ayat hari ini kita mau baca ya dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, dari ayat-ayat ini ya dibilang bahwa mari kita menjadi penurut-penurut Allah. Mari kita taat kepada Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus saja sudah mengasihi kita, sudah menyerahkan dirinya, mati di kayu salib, dan juga dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga untuk menang dari maut, untuk menyelamatkan kita dari semua dosa-dosa kita, untuk memberikan kita hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kenapa kita tidak bisa juga mengasihi Tuhan dengan kita taat sama Tuhan, dengan kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab ini? Tapi gimana kita taunya kalau kita tidak pernah membacanya? Jadi mari kita baca firman Tuhan, kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita juga tahu harus kemana kita melangkah, apakah ke kiri, ke kanan, atau lurus. Kita bisa mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi mari kita ikuti Tuhan Yesus dan bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang ada di sekitar kita, kalau mereka percaya sama Tuhan Yesus, mereka bisa mengarahkan kita ke arah yang benar. Tapi terlebih kita harus taatnya, kita harus mengikuti Tuhan Yesus dengan membaca firman Tuhan, mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan untuk kami terus mengikuti Tuhan Yesus dengan membaca firman Tuhan, mengingat dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan kepada kami sehingga kami punya jaminan hidup yang kekal. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih melakukan hal-hal yang salah, atau kami juga masih mengikuti orang-orang yang di sekitar kami, tapi kami mau terus belajar supaya kami mengikuti teladan yang Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terus ya belajar untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan membaca firman Tuhan, mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Sampai di sini Impact Kids hari ini. Saya Debbie. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.